Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di video kali ini aku akan nge-review, bukan nge-review ya, lebih ngebahas tentang buku ini nih ya. Buku hasil karya Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing lah ya. Kalau sekarang itu dikenalnya Bapak Aing julukannya. Ini buku ini judulnya Orang Sunda Juga Bisa, Pesan untuk Nonoman Sunda, Institut Transformasi Sosial Alfabet Mencerdaskan Mencerahkan. Jadi ini percetakannya mungkin ya Roy. Ini saya belum baca banyak ya, baru sampai halaman ini nih berapa? 32 ya. Karena apa ya? Jujur, saya baru pertama kali baca buku. Yang saya maksud baca buku yang hasil karya tulisan seseorang lah ya, atau lebih ke public figure kayak Kang Deddy kayak gini gitu. Baru pertama kali pada saat saya baca ya. Apa ya? Saya nggak paham, saya nggak ngerti kok buku kayak gini ya gitu ya. Awal saya baca, jujur ini kok kurang asik gitu ya. Bener loh, karena emang mungkin karena saya baru pertama kali baca buku ya, jadi agak kebingungan juga ketika baca buku hasil karya seseorang kayak gini lah ya. Baru pertama kali suka, biasanya kan baca buku itu kan apa sih, TTS, dongeng gitu ya, kayak gitulah. Baru pertama kali sumpah. Oke, ini bagian depannya seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada bacaan Kang Deddy. Di sini itu ada gambar seseorang ya, hitam. Ini yang mungkin yang dimaksud Lutung Kasarung, karena dalam buku ini ya ada kisah, bukan kisah, lebih ke menganalogikan si Lutung Kasarung gitu. Lalu seperti inilah, hitam lah ya. Ini di pinggirnya juga ada tuh, mana kan Kang Deddy Mulyadi Orang Sunda Juga Bisa, dan ada percetakannya. Kayak ini bagian belakang ya. Bagian belakang saya baca dulu ya. Oh ya, lihat dulu aja. Ini Orang Sunda Juga Bisa. Orang Sundanya itu warna merah, lalu bawahnya putih, berarti Indonesia lah ya. Terus pesan untuk Nonoman Sunda. Oke, di sini ada foto Kang Deddy Mulyadi ya. Ini sekitar tahun 2010-an kayaknya ya. Waktu dia masih pakai ikat kayak gini, lalu pakai sepeda ontel ya. Jadi apa sih, retro banget. Ntar dulu ya, saya sambil ngopi. Bismillah. Sambil ngerokok juga. Biar lebih santai. Oke, saya akan bacakan belakangnya ya. Nonoman Sunda umpama anjeun tawakal teu pemohalan. Nonoman Sunda dilemah caina teu kabagian alas, kapaksa kudu nyamos lantaran kalindih ku golongan sejen. Otto Iskandarinata itu. Nah, di buku ini juga ya, ini yang bacaan kuning tadi yang tadi saya bacakan, ini kutipan dari Otto Iskandarinata. Di buku ini juga spirit dari Bapak Otto Iskandarinata ini banyak dituliskan di buku ini. Lanjut ya. Ini tulisan yang putihnya sekarang saya bacakan. Tulisan Sejalak Harupat ini menjadi salah satu dasar penulis buku ini, yaitu semangat. Nah, baru tadi saya jelaskan ya. Saya baru baca lo belakangin. Belikan lagi. Saya ulang lagi. Tulisan Sejalak Harupat ini menjadi salah satu dasar penulis buku ini, yaitu semangat yang hendak menegaskan bahwa orang Sunda juga bisa. Pernyataan orang Sunda bisa merupakan letupan pendorong semangat bahwa orang Sunda seharusnya merebut gelanggang persaingan di dunia global. Untuk itulah Kang Deddy Mulyadi dalam buku ini mengajukan tafsir baru atas tokoh pantun Guru Minda. Bagi Kang Deddy, setiap orang muda adalah lutung kasarung yang harus segera melepaskan kondisi kelutungannya untuk menemukan wujud aslinya yang sempurna, karena terus-menerus memberikan manfaat bagi segala alam. Orang Sunda juga bisa. Digjaya Salawas. Nah, oke. Digjaya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Seperti yang saya bacakan tadi. Jadi kalau kalian
sambil lihat-lihat baca halamannya ya. Ini halaman pertama kayak gini ya. Kalau kalian teman-teman gitu ya, kayak saya gitu ya, baru pertama kali baca buku karangan seorang public figure atau tokoh, pasti merasa apa ya, bingung gitu, nggak seru lah, merasa pasti kok buku kayak gini gitu kan. Tapi kalau kalian sudah bisa memahami gitu, apalagi yang sering baca buku, itu pasti saya yakin asik. Saya yakin asik. Ini tuh ya, ini oh ini apa sih, daftar pustaka atau apa ya, saya lupa lagi. Tuh di sini ada Midas bertanya kan, apakah nasib merupakan suatu, jadi di sini ada suatu riwayat lah ya. Belum daftar isi tapi sudah ada kayak gini. Nah ini baru daftar isi kan. Ini daftar isi yang pertama ya, saya bacakan. Orang Sunda juga bisa, satu. Yang keduanya gerakan baru kaum muda Sunda, oh itu di halaman 11. Terus yang ketiganya titik awal kita adalah lutung kasarung, hargailah diri sendiri. Yang keempat itu ya. Yang kelima, ubahlah kebiasaanmu. Yang keenam, hukum aksi reaksi. Yang ketujuh, menjadi guru minda. Yang delapan, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Yang ke-9 menjadi guru minda. Yang ke-10 membingkai ulang. Yang 11 kini dan saat ini. Oke. Jadi yang saya baca itu tadi baru sampai halaman 32. 32 berarti saya baru nyampe, ya itulah ya, titik awal kita adalah lutung kasarung. Begitu. Tuh, di sini ada lagi kutipan dari Oto Iskandar Dinata ya. Makanya ketika saya baca buku apa hasil karya seperti ini ya seorang figur tokoh gitu, baru pertama kali jujur, jadi merasa gimana gitu waktu pertama gitu. Tapi setelah saya mendalami seperti apa gitu ya, wah ternyata seru gitu. Nah di sini ada juga, ini mungkin kayaknya kutipan dari Kang Dedinya ya, soalnya nggak ada bacaannya. Tradisi Sunda memiliki pesan agar semua manusia harus menjadi manusia sejati, yaitu manusia yang memiliki ciri terutama memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang. Menurut saya ini kutipan Kang Dedi ya, mungkin sengaja nggak ditulis karena emang dia penulisnya gitu kan. Oke, saya bacain lagi ya. Tradisi Sunda memiliki pesan agar semua manusia harus menjadi manusia sejati, yaitu manusia yang memiliki ciri terutama memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang. Nah, kalimat ini saya sering dengar ketika Pak Dedi show ya, dulu Pak Dedi sering show yang namanya itu Safari Budaya. Itu ada kalimat yang seperti ini kutipannya, ciri sabumi carasa desa gitu pokoknya ada lagi bawahnya saya lupa lagi. Nah di sini juga ada, kalau ciri sabumi carasa desa itu bukan bukan kutipan dari Kang Dedi, tapi kalimat yang sering diucapkan Kang Dedi. Bahkan dia pun di suatu show juga dia pernah bilang, ini nggak tahu pengarangnya siapa, ciri sabumi carasa desa seperti itu. Jadi kalimat itu memang begitu langsung ada aja gitu ya di orang Sunda kayak gitu. Pasti yang yang sepuh-sepuh pada tahu tuh ciri sabumi carasa desa. Oke. Ya kita lanjut ya di sini. Di halaman pertama orang Sunda juga bisa. Nah di sini ada kutipan dari Oto Iskandar Dinata ya, bahasa Sunda seperti inilah ya. Saya bacakan saja ya. Gara rasakeun pisah kumahaeun teuing pinalangsaeun upama nonoman Sunda ngan kabagian harkat kuli jeung jongos paling nentok jadi juru tulis cindakna ngan kabagian pangkat laladen tur di Bali geusan ngajadi sorangan. Aduh tobat dudikeun kakedah kitu mah bait-bait nu kitu mah sing jauh di tanah Sunda kaditu kasabrang. Oto Iskandar Dinata. Itu kutipan dari Oto Iskandar Dinata ya. Lalu di bawahnya ada lagi ya, hidupku selalu dibayangi pernyataan sederhana ini, orang Sunda juga bisa. Oke. Saya baca sedikit aja lah ya. Tentu terlihat terlalu serius dan terkesan tidak nyunda ya. Betul. Jadi selama saya baca buku ini, pertama saya baca tidak paham, tapi saya mencoba sedikit demi sedikit untuk memahami. Bahkan saya
sampai halaman 32 ini saya 3 kali baca gitu ya, maksudnya nggak sampai penuh, saya nyampe halaman 32 udah selesai, besok baca lagi dari awal biar benar-benar saya itu memahami dari buku ini gitu. Jadi saya benar-benar belum full ya. Oke. Ya, lalu lanjut lagi lah ya. Jadi dalam buku ini lebih ke apa ya, kalau dari segi penulisan ya, menurut saya ini lebih ke obrolan Pak Deddy yang ditulis ya, lalu dibukukan seperti ini ya, obrolan seperti kayak talk show kayak gitu, lalu ditulis dibukukan seperti ini gitu, menurut saya gitu. Banyak banget ya, ini berapa talk show, kayaknya 1 kali talk show aja ini sudah jadi 1 buku nih, luar biasa Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing mantap. Oke. Ini yang sudah saya kutip ya sedikit. Sebentar ya. Tadi saya baru nyampe halaman 32 atau daftar isi yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama, orang Sunda juga bisa gitu. Tadi sudah saya baca ya, ini di daftar isi. Nah, di orang Sunda juga bisa itu yaitu lebih ke apa ya? Menumbuhkan spirit orang Sunda, khususnya para pemuda Sunda gitu ya, dengan apa, naon sih bahasana etalah, dengan karakter lutung kasarung tersebut dan ditambah dari kutipan Otto Iskandar Dinata tuh. Terus yang kedua, gerakan kaum muda Sunda. Jadi menurut saya sejauh ini ya dalam buku ini itu apa ya, meskipun di sininya orang Sunda juga bisa, tapi lebih ke orang Sunda muda gitu ya, para pemuda gitu harus bisa membuktikan bahwa kita juga bisa, khususnya untuk orang Sunda gitu ya. Ada yang menarik juga nih ya, yang membuat spirit saya makin bertumbuh gitu. Sebentar, saya lupa nggak ditanda-tandain soalnya ya, ini di sini ya. Ini ada beberapa kutipan ya, jadi nanti saya bacain kutipan-kutipannya aja. Jadi poinnya itu di buku ini itu adalah itu menambah atau menumbuhkan ataupun menambah spirit ya untuk pemuda, khususnya orang Sunda, agar kita bisa lebih berkembang dengan baik gitu ya, menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Kadang orang Sunda itu kan apa ya bukan orang Sunda ya, lebih tepatnya ke orang pemuda gitu ya, ada beberapa yang masih gengsi atau gimana, takut, malu, nggak berani gitu. Nah, di buku ini insya Allah gitu kan rasa percaya dirinya gitu, yang tadinya malu gitu ya, itu menumbuhkan kembali spirit lah ya. Oke. Pokoknya bener loh ya, kalau baru pertama kali baca buku kayak gini seperti saya itu liur ini. Oke, saya di sini Bismillah. Nah, setiap kegelisahan di sini nih ya, ada kutipan yang sangat menarik di sini. Jadi setiap kegelisahan adalah cahaya awal untuk melakukan perubahan. Ini menurut saya kalimat dari Kang Deddy. Oke. Sebentar, saya merokok dulu. Setiap kegelisahan adalah cahaya awal untuk melakukan perubahan. Nah, sebelum saya lanjut baca di situ saya pikir dulu. Kegelisahan adalah cahaya awal untuk melakukan perubahan. Saya mikir, oh iya, itu. Jadi sebelum saya pindah halaman, saya harus nemuin dulu kutipan ini itu artinya apa ya, minimal versi saya dulu gitu ya. Kegelisahan adalah cahaya gitu ya, awal cahaya untuk melakukan perubahan gitu ya gitu. Jadi ketika kita gelisah gitu ya, berarti ya itu adalah awal kita untuk melakukan perubahan. Jangan sampai kita gelisah tapi kita apa ya terlena dengan kegelisahan itu dan tidak berbuat apa-apa. Harusnya ketika kita gelisah ya kita harus apa ya, melakukan suatu perubahan gitu. Itulah yang dimaksud cahaya awal untuk melakukan perubahan menurut saya gitu ya. Tapi setelah saya
menemukan arti dari itu, saya baca lagi halaman selanjutnya. Lalu kan ada kalimat seperti ini, bukan kalimat ya, ada tulisan lagi lah ya. Lalu apa hubungan semua istilah ini dengan diri orang muda? Oh, ada. Bukankah kau merasa belum menjadi apapun? Bentar ya, saya rangkul dulu. Bukan rangkul, di apa sih? Rangkum, bukan rangkum. Nah, sini nih. Ada 3 kata kunci penting pada kalimat ini: berubah lebih baik dan supaya jati diri berubah. Jadi apa ya? Kalau seperti orang yang seperti saya yang baru baca buku, emang agak sulit mungkin ya untuk mengreviewnya gitulah ya, menyampaikannya. Tapi kalau kalian pembaca buku, apalagi udah baca buku ini, pasti harusnya kalian udah berubah sekarang. Berubah menjadi lebih baik lah ya. Ada peningkatan yang lebih baik, yes. Lalu saya rangkum dulu lah ya dari beberapa. Nah, di sini ini ada tulisan lagi, ada kutipan lah ya. Pada mulanya hati kita dipenuhi oleh kebaikan ilahiyah, lalu karena ada pengaruh dari luar, kebaikan ilahiyah itu menipis dan semakin tidak ada. Ketika hati semakin kecil, jati diri menjadi semakin tidak sejati, demikian pun sebaliknya. Ini tuh apa ya, arti kenen gitu. Cek orang Sunda mah ya teh aji kenen. Ini teh apa ya, kutipan Pak Dedi sepertinya. Benar ya. Pada mulanya hati kita dipenuhi oleh kebaikan ilahi. Oke. Lalu karena ada pengaruh dari luar, kebaikan ilahi itu menipis. Betul, setuju sekali. Sebentar. Ketika hati semakin mana sih tadi teh? Menipis dan semakin tidak ada ya. Ketika hati semakin kecil, jati diri menjadi semakin tidak jati, demikian pun sebaliknya. Oh iya, demikian pun sebaliknya. Makanya ketika ada pengaruh dari luar ya mungkin kita bisa terima, tapi di filter dulu lah ya. Ini ada selanjutnya ya, bab selanjutnya, hargailah diri sendiri. Ini belum saya baca. Kuatkanlah kepercayaan dan penghargaan kepada diri sendiri. Berantaslah sifat mementingkan diri sendiri. Nah, ini kutipan dari Oto Iskandardinata, butir-butir gerakan hidup baru. Ini mungkin dari karya bukunya Oto Iskandardinata ya. Lanjut lah ya. Jadi saya baca ini nih. Saya baca ini yang kutipannya aja. Bagaimana cara pandangmu terhadap diri sendiri menentukan siapa dirimu. Bagaimana cara pandangmu terhadap diri sendiri menentukan siapa dirimu dan apa yang kau lakukan. Bagaimana cara pandangmu akan menentukan buah apa. Bagaimana cara pandangmu akan menentukan buah apa yang dapat dipanen dari dirimu sendiri. Buah bisa terasing, dibenci sama semua temanmu karena kamu sombong atau merasa rendah diri, lalu mengonsumsi hal-hal terlarang yang menyeretmu pada kesengsaraan. Ini belum saya baca, jadi saya tidak bisa berani merangkum lah ya. Lanjut. Jadi di sini lebih ke banyak spirit dari Oto Iskandardinata sih yang ditulis dalam buku ini. Oke, ini ada kutipan lagi, saya baca dulu. Memandang orang lain terlalu rendah akan menggiring kamu menjadi tak pernah menghargai orang lain. Nah, itu benar. Apapun yang dikatakan temanmu ataupun yang ia lakukan, kau anggap sebagai picisan tak bermutu. Oke, apapun yang dikatakan temanmu atau apapun yang ia lakukan, kau anggap sebagai picisan tak bermutu.
kau akan langsung menyalahkan dan menganggap remeh usulan temanmu. Belum juga kau periksa semua ucapan temanmu, akan kau anggap salah. Ini namanya argumentum ad hominem, menyalahkan suatu pernyataan karena faktor orang yang bukan karena isinya. Nah, salah ya buat nyambung, nggak ada korek soalnya. Kalau di sini saya bisa merangkum ya, meskipun saya belum baca, tapi merangkum dari kalimat di sini lah ya. Iya, kadang kita itu kan sering memandang orang lain itu rendah karena orangnya gitu kan. Contoh lah, sebentar berisik deh. Bentar ya, agak berisik. Contoh orang seperti saya yang hanya jualan es kayak gini, lalu saya mempunyai pendapat lah ya, ABCD, orang lain pasti akan menganggapnya, wah apa sih, nyari nafkah aja masih kayak gitu, seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi pandangan orang lain pasti akan, dia aja masih kayak gitu kadang-kadang. Menurut saya seperti itu di kutipan yang ini. Oke, ini ada lagi di bab kelima ya, ubahlah kebiasaanmu. Ya, ubahlah kebiasaanmu. Ada satu, saya baca ya. Ada satu kutipan menarik dari buku Sincoffey. Oke, Sincoffey. Saya baca bukan bahasa Inggrisnya aja ya. Seancopey. Bentar, saya nyambung rokok dulu. Teman-teman bagi yang sedang menonton, lagi ngopi, lagi ngerokok, ya udah santai aja ya sambil ngerokok, sambil ngopi. Yang belum melakukan ibadah, segera ibadah dulu, skip dulu videonya, oke? Ini nggak ada korek, makanya saya nyambung. Ada satu kutipan menarik dari buku Seancopey, The 7TH Habits of bahasa Inggris of Habits of Highly Effective Teens. Buku tentang bagaimana cara menyulap remaja menjadi manusia keren dengan kebiasaan yang juga keren efektif. Artinya tak membuang waktu percuma, tepat sasaran dan buat menjadi bahagia dan sukses. Ini dia. Banyak remaja sekarang, anak, remaja, dewasa, bahkan sepuh ya, yang yang membuang waktunya secara sia-sia, tidak efektif ya. Perubahan zaman seperti yang kalian tonton ini ya. Udah nge-like HP aing nah. Sayang sekali prekna ininya mati. Oke. Seperti yang sedang kalian saksikan ya di video ini, kalian kan seperti agak nge-lag ya, karena RAM-nya emang sedikit. Sedang memainkan handphone gitu. Kadang-kadang scroll video gitu, membuang waktu sia-sia, padahal masih ada banyak aktivitas di luar sana yang kalian bisa lakukan dan bermanfaat. Jadi kalau kalian masih ada kerjaan ya, terus lagi nonton video ini, skip dulu aja videonya, selesaikan dulu kerjaannya, entah itu cuci piring atau apapun itulah ya. Oke. Jadi saya pengen orang yang nonton video ini jadi bermanfaat ya, karena yang buku yang saya baca juga sangat bermanfaat. Jadi ubahlah kebiasaanmu sesuai di bab 5 ini. Harus benar-benar efektif. Jujur saya juga ya, ketika berbicara masalah efektivitas ya, itu lebih ke ya disiplin, manajemen waktu gitu. Kadang emang orang zaman sekarang, termasuk diri saya sendiri lah ya, masalah disiplin dan manajemen waktu, apalagi orang yang jualan seperti saya itu sulit bener. Tadi aja ada bunyi alarm, itu harusnya saya tutup ya, tapi saya malah skip
karena lagi buat video. Ini udah jam 10 malam ya. Oke, saya baca kutipan lagi. Belajarlah untuk tak silau pada milik orang lain. Kalau kau tak silau pada milik orang lain, secara perlahan kau akan mulai menemukan kehebatan dalam dirimu. Ini kutipan Pak Deddy, saya yakin ini mantap. Tapi apa ya? Saya punya pemahaman yang lain ketika kita di sini kan ada kutipannya, belajarlah untuk tak silau pada milik orang lain ya. Tak silau intinya tak sirik atau gimana ya, silau ya, cahaya apa sih, silau itu kan cahaya yang menyinari tapi keterangan gitu. Tak silau dengan apa yang orang lain miliki. Tapi menurut saya itu harus juga sih, karena ketika kita silau gitu ya dengan apa yang orang lain miliki, sorry nih saya mempunyai pemahaman yang berbeda, nggak apa-apa lah ya. Menurut saya ini juga harus ya, ketika orang lain punya sesuatu kita harus ada silaunya juga menurut saya. Karena ketika kita silau, justru disitulah tumbuh spirit, disitulah awal spirit menurut saya. Contoh lah, orang lain punya motor baru, anjir sih itu punya motor baru katanya, silau kita jadi ya. Kalau yang kayak gitu sih jangan sih ya, jangan lebih ke hal yang lain aja gitu. Silaunya jangan yang seperti itu, tapi pilih-pilih gitu kan. Contohnya nih, banyak lah contoh mah, nggak perlu dicontoh, udah pada pinter lah teman-teman lah ya gitu. Jadi menurut saya ya silau itu juga harus ya, tapi ada pilihannya gitu ya. Makanya di sini dituliskan belajarlah untuk tidak silau. Iya, karena kalau kita harus silau terus, yang ada orang lain beli motor baru, kita beli motor baru juga ya. Itu mungkin yang dimaksud ya. Betul. Pilihan di hutan terhampar di hadapanku 2 cabang jalan. Aku mengambil jalan yang jarang dilalui orang, dan itulah yang buat segala perbedaan. Robert Frost. Yeah. Apalagi orang bukan akademisi seperti saya baca buku kayak gini ya. Jadi memang harus benar-benar dipahami. Ini ada kutipan lagi, ini saya yakin dari Pak Deddy. Hidup ini seperti berada di sebuah hutan penuh tantangan dan petualangan. Betul. Ketika kau berada di dalam hutan, kau akan berhadapan dengan 2 cabang jalan, terus berpetualang atau balik ke rumah, mengikuti jalan yang sudah banyak dilalui orang, atau membuat jalan sendiri. Kalau ingin aman, kau bisa menuju jalan yang biasa dilalui orang lain. Betul. Namun di sana kau hanya akan menjadi pengikut, kau bukan yang pertama. Jalan yang telah dilalui banyak orang, kau hanyalah menjadi penegas apa yang sudah dilakukan orang lain. Betul juga. Tapi nggak tahu siapa penulisnya ini, kutipannya ini ya. Ketika kita ngomongin peribahasa, ada peribahasa Sunda yang begini, ditincakan baheula ya, bukan ditincakan, tatapakan baheula adalah ya, ditincakeun pikeun urang ayeuna. Jadi jejak dulu itu adalah untuk kita menapakannya gitu. Jadi emang kita harus melestarikan ya, lebih ke melestarikan gitu. Sorry ya kalau ngomongnya agak ngaco atau kurang dipahami dan dimengerti. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti lah ya. Ini rokoknya pariung. Lanjut. Oke deh, segini dulu aja deh ya. Segini dulu aja, karena jujur saya juga belum baca banyak, baru nyampe halaman 32, baru nyampe bab yang ketiga aja. Ini yang bab ke-6 ada hukum aksi reaksi. Enggak saya rangkum aja. Saya baca babnya aja, hukum aksi reaksi ya. Apa itu aksi, apa itu reaksi ya. Ini saya baca kutipannya aja. Kalau kamu ingin banyak teman, belajarlah mendengarkan. Belajarlah banyak mendengarkan. Betul.
Kalau begitu hukumnya sangatlah sederhana, buatlah aksi yang baik misalnya kalau akan mendapatkan reaksi yang luar biasa. Inilah aturan emasnya. Aduh, bener loh, anjir, puyeng, puyeng, karena emang belum masuk ke otak lah ya. Menuju Guru Minda. Jika kau bersuara dengan kejayaan dan ini hala bab ke-7 menuju Guru Minda. Jika kau bersuara dengan kejayaan dan penderitaan dan kau mampu menanggapi keduanya dengan cara yang sama, maka kau akan menjadi seorang manusia anak Yakifli. Oke, itu bab ke-7. Ya, ini bab ke-8, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Saya baca bab-babnya aja. Menjadi Guru Minda kan emang enggak liar gitu ya, apalagi ini ya yang nulisnya ya. Kini dan yang 9 dulu. Yang 9 menjadi Guru Minda. Yang 10 mana yang 10 teh? Ini kalau orang tua dulu biasanya dicilak nih. Membingkai ulang. Yang ke-11 nih. Angka favorit saya 11. Kini dan saat ini. Tuh. Ini ada bacaan sedikit lah ya. Kini dan saat ini, apakah kau masih menunda-nunda pekerjaan? Nah, jadi saya udah bilang, kalau teman-teman yang sedang punya aktivitas, punya pekerjaan belum terselesaikan ya gara-gara nonton video ini, selesaikan dulu, entah itu pekerjaan rumah atau pekerjaan di tempat kerja atau tempat dagang ataupun ritual kita gitu ya, ibadah gitu, silahkan laksanakan dulu. Oke. Saya punya kutipan, gus sholat mah jongjon. Betul, gus sholat mah jongjon itu kutipan saya, karena ketika kita sudah sholat ya so ustad lah ya, ya menurut saya pribadi, ketika kita sudah sholat, kita mau melakukan aktivitas apapun ya itu jongjon itu apa ya, nggak ada beban gitu. Mau mati sekalipun ya, mau wafat sekalipun, ketika kita sudah sholat ya udah, kita udah sholat ini gitu. Yang aktivitas ritual ibadah kita yang terakhir lakukan yaitu ibadah ya sholat lah ya, yang benar-benar diwajibkan. Jadi mau mati pun kita tidak segan, seperti itu. Ini oke, on deh. Ini ada kutipan lagi ya, kutipan terakhir nih. Ubahlah cara pandangmu, bukan kemewahan yang buatmu berhasil, nah, melainkan kehebatan mengelola apa-apa yang tidak ada yang akan membuatmu menjadi orang hebat dan sukses. Betul. Ini biodata penulisnya ya, lihat. Ini ada foto Pak Deddy. Ini sekitar tahun 2010-2011an lah ya, 2012 ke bawah kayaknya Pak Deddy ketika pakai ikat seperti ini dan pakai pangsi kayak gini nih. Dan pakai apa?